Halo Bapak Ibu semua, kali ini saya akan berbagi sedikit informasi mengenai asesmen kompetensi minimal atau disingkat AKM. Yang pertama, kita mulai dari latar belakang kenapa ujian nasional diganti menjadi asesmen nasional, yaitu yang pertama alasannya karena materi terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten bukan kompetensi penalaran. Alasan yang kedua, menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu yang seharusnya berfungsi untuk pemetaan sistem pendidikan nasional telah diganti dengan hanya memfokuskan penilaian siswa. Yang ketiga, hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar sehingga belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Untuk itu, pada tahun 2021 ini dibuat kebijakan baru dan akan dirubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, terdiri dari penilaian literasi dan numerasi serta karakter dari siswa. Asesmen nasional merupakan proses evaluasi dalam program mereka belajar untuk menggantikan ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional untuk mengukur keberhasilan sistem pendidikan. Difokuskan pada pencapaian kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai bekal kecakapan hidup pada abad ke-21. Kompetensi siswa yang diharapkan setelah mereka menjalani suatu proses pendidikan, yaitu mereka mendapat bekal untuk kecakapan hidup abad 21 serta menunjukkan karakter sebagai profil pelajar Pancasila. Kedua hal ini dapat terukur melalui asesmen nasional, yaitu dengan asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Manfaat dari asesmen nasional ada 3, yaitu yang pertama, proses menunjukkan potret kualitas pembelajaran di satu sekolah atau suatu daerah. Yang kedua, memberikan umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di suatu sekolah maupun daerah. Serta yang ketiga, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah ataupun daerah. Perbedaan ujian nasional dan AKM dapat kita lihat dalam tabel berikut. Untuk ujian nasional hanya dilaksanakan pada jenjang pendidikan jenjang menengah, sedangkan untuk AKM dilaksanakan mulai dari jenjang pendidikan dasar. Dengan level siswa yang mengikuti untuk ujian nasional siswa dari tingkat akhir, sedangkan untuk AKM dipilih siswa pada tengah jenjang, yakni kelas 5, 8, 11. Untuk kelas 9 dan kelas 12-nya opsional. Untuk subjeknya, ujian nasional dilakukan oleh seluruh siswa, sedangkan AKM hanya diambil beberapa sampel siswa. Model soalnya, untuk ujian nasional pilihan ganda isian singkat, khusus untuk pelajaran matematika pada SMK dan SMK, sedangkan untuk AKM, model soalnya adalah pilihan ganda kompleks, menjodohkan drag and drop, highlight, isian singkat, esai, dan soal interaktif. Waktu pelaksanaannya untuk ujian nasional dilaksanakan selama 4 hari, sedangkan pada AKM dilaksanakan pada selama 2 hari saja. AKM ini merupakan salah satu instrumen dalam asesmen nasional. Kata minimum pada AKM mengacu pada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur. AKM ini hanya akan mengukur keterampilan dasar, yaitu literasi dan numerasi, yakni kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, dan hasil dari AKM ini tidak melaporkan hasil individu siswa, namun
laporan agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. AKM terdiri dari dua bagian, yaitu literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca itu sendiri merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Untuk numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Kita lihat di sini untuk AKM ada 3 responden, yaitu murid, guru, dan kepala sekolah. Untuk murid akan dilaksanakan AKM literasi dan numerasi dan survei karakter dengan hasilnya berupa hasil belajar kognitif dan hasil belajar sosial emosional, sedangkan untuk guru dan kepala sekolah akan melakukan survei lingkungan belajar untuk menghasilkan input dan proses pembelajaran. Konten pada literasi membaca terdiri dari 2 jenis teks, yaitu teks informasi dan teks sastra. Untuk proses kognitifnya ada menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Konteks pada literasi membaca personal, sosial, budaya, dan saintifik. Ini penjelasan lebih rincinya mengenai konten, proses kognitif, dan konteks pada literasi membaca. Yang berikutnya, numerasi. Konten pada numerasi ada 4, yaitu bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Proses kognitif pada numerasi yaitu pemahaman, penerapan, dan penalaran dengan konteksnya ada personal, sosial, budaya, dan saintifik. Ini penjelasan lebih rinci mengenai konten, proses kognitif, dan konteks pada numerasi. Setelah melakukan AKM, hasil AKM akan dilakukan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Untuk literasi, hasilnya akan dikelompokkan menjadi 4, yaitu kelompok siswa yang perlu intervensi khusus, kelompok siswa dasar, kelompok cakap, dan kelompok mahir. Untuk hasil numerasi, peserta didik juga akan dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yakni perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Sejalan dengan tujuan asesmen nasional untuk mencapai kompetensi siswa dan peningkatan mutu pendidikan, maka praktik pembelajaran pun sedikit demi sedikit perlu berubah dari pembelajaran yang berbasis konten menuju pembelajaran yang berbasis kompetensi. Oke, sekian informasi yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat.